Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fuji Fauziah, Salmata Riza, dan saya Irfan Ramadan Fadlur Rahman akan membahas tentang mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam. Latar belakang munculnya berbeda mazhab dan aliran pemikiran. Menurut bahasa, mazhab berasal dari sigoh masdar mimi, kata sifat, dan isim makan, yang berarti kata yang menunjukkan tempat, yang diambil dari fi'il madi, zahaba, yang berarti pergi. Sedangkan secara terminologis, pengertian mazhab menurut Huzaimah Tahidoyanggo adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbadkan hukum Islam. Macam-macam mazhab. Terdapat 5 mazhab yang dikenal di Indonesia, yaitu ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Ja'fari. Mazhab Syafi'i yang berafiliasi kepada Imam Syafi'i merupakan salah satu mazhab utama dari 4 mazhab fikih yang masih bertahan. Mazhab ini banyak dianut antara lain di sebagian besar negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Bahkan, mayoritas umat Islam di tanah air adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i ini. Macam-macam aliran pemikiran. Yang pertama, Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah didirikan oleh Jaham bin Safwan pada abad kedua Hijriah. Salah satu inti ajaran Jabariyah yaitu adalah iman cukup dalam hati saja tanpa harus dilafazkan. Yang kedua, ada Qadariyah yang berarti manusia mempunyai kodrat atas kekuasaan untuk berbuat sesuatu dengan kehendaknya. Salah satu inti ajarannya ialah orang yang sudah beriman tidak perlu tergesa-gesa menjalankan ibadah dan amalan baik lainnya. Selanjutnya, ada Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah didirikan oleh Abu Hudzaifah Wasil bin Atta. Golongan ini disebut Mu'tazilah karena pendirinya memisahkan diri dari gurunya Al-Hasan Basri. Selanjutnya ada Khawarij, berasal dari orang-orang yang awalnya mendukung Ali bin Abi Thalib, namun akhirnya kecewa karena Ali bersedia menerima tahkim dari Muawiyah dan berakhir dengan kekalahan di pihak Ali. Selanjutnya yang kelima ada Murji'ah dan Asy'ariyah. Murji'ah sendiri menurut Abu Zahra adalah sekelompok orang yang menempuh pola sikap menangguhkan persoalan terhadap perilaku dosa besar. Dan salah satu inti ajarannya yaitu meletakkan pentingnya iman dari amal. Kemudian ada Asy'ariyah. Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari pada tahun 300 Hijriah. Salah satu inti ajarannya adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Tuhan itu ada sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Salafiyah. Munawwar Sazali mengatakan Salafiyah adalah suatu aliran keagamaan yang berpendirian bahwa umat Islam harus kembali kepada Islam yang murni seperti yang dahulu. Salah satu inti ajarannya adalah menyembah Tuhan semata dan meyakini keesaannya. Selanjutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran ini identik dengan aliran Asy'ariyah. Maka, kepercayaan aliran Asy'ariyah menjadi kepercayaan aliran ini. Maksud berdirinya aliran ini adalah agar kaum muslimin dalam memahami akidah-akidahnya kembali kepada masa sahabat dan tabi'i. Salah satu inti ajarannya adalah semua sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi pasti terjadi. Dan yang terakhir yaitu Syiah Itsna Asy'ariyah. Latar belakang sejarahnya bermuara pada masa permulaan Islam yaitu saat turunnya wahyu Allah surat Al-Bayyinah ayat 7. Mereka percaya kepada Allah yang Maha Esa. Mereka menafikan dari zat Allah kesucian, kesempurnaan, dan keindahannya.
Lalu, kesimpulan dari presentasi yang sudah kami berikan, yaitu semua mazhab bertujuan agar kita mampu menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab, karena tidak ada mazhab yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.